Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru serta calon anggota ambalan Diponegoro Dewi Sartika di penerimaan tamu ambalan secara daring tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Kak Udin. Saya juga alumni Pramuka M. Almanar angkatan tahun 2016. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar membahas mengenai pramuka di era digital. Langsung saja, tanpa banyak bicara, kita masuk ke materinya, oke? Nah, kita masuk pada slide pertama dari pembahasan ini. Judul dari pembahasan ini adalah pramuka di era digital. Mas, apa itu pramuka di era digital? Aku gak ngerti. Jadi, pramuka di era digital itu lebih menekankan bagaimana peran seorang pramuka di era teknologi canggih. Bagaimana sih pramuka harus bertindak, harus bergerak, harus membuat apa di era teknologi canggih ini. Kita masuk slide selanjutnya. Di situ ada gambar pohon kelapa. Makna pohon kelapa sangat berkaitan erat dengan pramuka. Seorang pramuka diibaratkan seperti pohon kelapa yang bermanfaat mulai dari akarnya, dari batangnya, dari daunnya, dari buahnya sampai lidinya. Semua bermanfaat. Pohon kelapa juga menjulang tinggi, diibaratkan seperti cita-cita seorang pramuka yang tinggi dan dapat hidup di mana saja. Itu juga diibaratkan seperti seorang pramuka yang diharapkan dapat beradaptasi, dapat menyesuaikan diri di kehidupan di tempat manapun lah intinya. Seperti itu. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Di situ ada gambar industri 4.0. Maksud dari gambar ini adalah sekarang kita berada di masa era industri 4.0 menuju industri 5.0. Di era ini semuanya serba teknologi, semua serba menggunakan peralatan canggih. Kita sekolah tidak perlu lagi datang ke sekolahan, cukup dengan HP, cukup dengan laptop, kita sudah dapat bertatap muka secara online, bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan guru-guru kita. Semuanya serba canggih, semuanya serba menggunakan teknologi. Lanjut ke slide selanjutnya. Terus apa yang harus kita lakukan, Mas? Apakah kita jalan di tempat atau berkembang? Maksudnya gimana ini? Kita sekarang berada di era teknologi canggih. Sedangkan pramuka biasanya kegiatannya hanya di alam, hanya baris berbaris, hanya semapur, terus sandi morso dan lain-lain. Apa kita harus terus berkegiatan seperti itu? Artinya jalan di tempat, atau kita harus berkembang mengikuti zaman? Jawabannya adalah kita harus berkembang mengikuti perkembangan zaman agar kita tidak ketinggalan dengan orang lain. Apalagi pramuka ini kan isinya anak-anak muda semua, anak-anak muda yang berjiwa kreatif, berjiwa inovatif, mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Terus seorang pramuka ini harus ngapain, Mas, di era industri 4.0 ini? Ini kita lihat ada gambar kacang lupa kulit. Di situ si kulit bilang apa kabar, terus si kacang bilang siapa ya? Mengibaratkan bahwa si isi kacang ini lupa kepada kulitnya. Kita tidak boleh seperti itu. Meskipun sekarang kita berada di era teknologi canggih dengan semuanya serba elektronik, serba teknologi, tapi kita tidak dapat meninggalkan hal-hal pokok, hal-hal substansial dari pramuka. Kita tidak bisa meninggalkan PBB, tidak bisa meninggalkan berkemah di alam bebas, tidak bisa meninggalkan jelajah alam. Tetapi kita juga tetap harus mengikuti perkembangan zaman dengan mengaplikasikan apa yang ada di perkembangan zaman sekarang ini kepada di dalam pramuka ini. Kita lihat gambar selanjutnya. Ini ada gambar berkemah di sebuah lapangan luas, terus ada gambar PBB, kemudian ada gambar anggota pramuka yang sedang bersuah foto dengan pembina pramuka.
kita tidak dapat meninggalkan kemah, tidak dapat meninggalkan PBB, meskipun sekarang kita ada HP untuk foto-foto ketika kegiatan pramuka, untuk kemudian diposting di sosial media. Lalu apa Mas yang harus kita lakukan di pramuka era digital ini? Salah satu contoh yang dapat kita lakukan adalah kita membuat sebuah konten bermanfaat yang berhubungan dengan pramuka. Contohnya apa Mas? Contohnya kita bisa membuat video tutorial bagaimana mendirikan tenda, terus kita share ke YouTube, ke Facebook, ke Instagram, ke sosial media kalian yang nantinya akan dilihat oleh orang banyak, yang bisa saja kalian dapat menginspirasi orang lain dengan video yang kalian buat tersebut. Contoh lain lagi, kita bisa membuat video bagaimana tutorial memasak untuk anak pramuka, harus membawa kompor atau hanya dengan kayu bakar saja, dengan panci dan lain-lain. Kita bisa membuat video itu kemudian kita share kepada orang lain, sehingga orang lain tahu, wah iki loh pramuka Almanar ternyata aktif meskipun di era seperti ini, apalagi sekarang kan masanya masa pandemi COVID-19 ini, kita sangat terbatas untuk kegiatannya, sehingga kita harus memanfaatkan media yang ada. Kita harus memanfaatkan apa yang kita punya semaksimal mungkin. Oke, lanjut slide selanjutnya. Di situ ada gambar seorang pramuka sedang melakukan pelatihan pembuatan video dengan telepon genggam. Itu merupakan salah satu contoh kegiatan yang dapat kita amati, tiru, modifikasi. Untuk selanjutnya kita terapkan di pramuka MA Almanar. Sekiranya kalian pengen belajar, mungkin belajar membuat video, atau belajar desain grafis, atau belajar memotret, atau belajar menulis, yang sekiranya dapat mengembangkan skill dan bakat kalian di pramuka, yang tidak hanya lagi seputar tali temali ataupun mendirikan tenda saja. Jika kalian nanti ingin belajar itu semua, silahkan gabung di pramuka MA Almanar. Oke, lanjut selanjutnya. Tujuan utama dari pramuka di era digital adalah sama seperti tujuan dari manusia hidup, yaitu khairunas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita dapat bermanfaat bagi orang lain meskipun hanya dengan membuat video konten, atau membuat desain, atau meng-share tutorial-tutorial yang sekiranya bermanfaat bagi orang lain. Saya ulang lagi, jika kalian ingin belajar lagi lebih mendalam, belajar bagaimana membuat video, belajar membuat desain, belajar yang lainnya yang sekiranya dapat mengembangkan skill kalian ke depannya, silahkan gabung di pramuka MA Almanar. Yuk gabung untuk belajar bersama di pramuka MA Almanar. Saya ucapkan selamat datang dan selamat berjuang, semangat belajar di MA Almanar untuk adik-adik semua. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.